Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Wairunisa dari Rumah Belajar Inspire Learning. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang ada di video sebelumnya. Gimana? Kalian sudah paham kan membedakan antara phrase, clause, and sentence ya? Di dalam restating, phrase, and sentence memiliki typical question. Nah, seperti apa sih typical question-nya? Oke, biasanya kalian di dalam soal selalu ada pertanyaan yang seperti ini ya. Nah, ini itu termasuk menanyakan tentang restating atau pengulangan. Yang pertama, the sentence bla 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 could possibly be restated as. Dan yang kedua, by writing the sentence bla bla bla, the author implies that. Dan yang terakhir, which of the following best restates idea of paragraph. Nah, kalian tidak perlu bingung lagi. Jika kalian menemukan soal seperti ini, pasti menanyakan tentang restating. Nah, Miss akan memberikan the fast trick untuk mengerjakan restating phrase and sentence. Apa aja tuh? Yang pertama, understand the context of the sentence asked. Nah, di dalam nomor 1 katanya memahami konteks dari kalimat pertanyaan. Maksudnya apa sih? Nah, kalian sebelum membaca teks yang panjang itu, kalian lihat dulu soalnya. Konteks dari soalnya menanyakan apa. Jika kalian sudah paham dalam pertanyaan, baru lihat ke dalam teks ya. Yang kedua, select the choice with essential information. Nah, pilih dulu nih pilihan informasi yang penting. Jika kalian sudah memahami pertanyaan, baru biasanya kalian suka ada pernyataan dijelaskan di paragraf 2 baris ke-1 katanya, atau di paragraf 3 baris ke-5. Nah, kalian tidak perlu baca semua teks, cukup sesuai perintah yang ada di paragraf tersebut. Dan yang terakhir, identify the sentence implying the information. Biasanya dalam menjawab soal restating, kalian suka ada nih yang terkecoh karena kalimatnya berbeda. Tentu saja dalam restating atau pengulangan selalu ada kalimatnya yang berbeda, tapi maknanya tetap sama, atau grammarnya diubah. Nah, hati-hati, kalian akan terkecoh. Jadi, kalian harus fokus apa inti dari tujuan pertanyaannya ya. Oke, jika kalian sudah paham, yuk kita bahas soal satu persatu. Oke, let's start to practice ya. Kita coba nomor 1 dulu. Nah, sebelum kalian membaca soal yang panjang ini, kalian cukup lihat dulu pertanyaan dari teks ini ya. Bacanya, the sentence chemists are not expectation. Paragraf kedua lain ke-1. Could possibly be restated as. Nah, kita lihat dulu nih. Sebelum kalian memahami, kalian sudah punya dulu belum gambarannya seperti apa pertanyaan ini? Apa sih gambaran dari tujuan pertanyaan ini? Jika kalian belum tahu gambarannya, yuk kita lihat dulu di line pertama atau paragraf pertama ya. Jadi di sini ada ketentuan katanya di paragraf kedua line 1, tapi kita lihat dulu di paragraf sebelumnya. Nah, jika kita sudah menentukan main idea yang kemarin Miss pelajari atau jelaskan, nah kita lihat di akhir paragraf. Dari sini ya, classification enables us to keep hold on more information, and if it based on the right data, enables us to understand better the ideas we are studying. Nah, jadi
di sini kita mengetahui bahwa apa manfaat atau kegunaan dari classification. Nah, yang sering dibahas tentang sudah jelas kan, di sini ada zoologist, language student, ya. Nah, baru setelah kita tahu pembahasan di paragraf pertama, kita lihat di paragraf kedua. Oke, kita lihat di paragraf kedua line pertama ya, sesuai dengan pertanyaan. Chemists are not expected the chemical classification of material. Nah, di sini kita bisa dijelaskan classification-nya ya. Setelah kita tahu dari pernyataan atau teks di paragraf kedua line 1, baru kita lihat di pilihan choices-nya ya. Yang pertama, chemical materials can also be put into classification. Nah, di sini katanya ahli kimia bisa membuat classification. Yang kedua, yang B, classification of chemical materials is without exception. Nah, classification dari bahan kimia tanpa pengecualian ya. Kurang cocok sepertinya ya yang B. Lanjut yang C, chemists may also classify material using certain criteria. Nah, di dalam pilihan C belum menyebutkan certain criteria ya. Kalau D, when appearance in the basis, chemists are not involved. Tentu saja salah karena di sini ada menjelaskan appearance dan basis ya. Dan yang terakhir nih, is material classification, chemicals should not be included. Nah, lebih salah lagi karena tentang classification bahan kimia. Ini diambil dari soal SBMPTN 2012. Oke, jadi jawabannya apa? A, ya betul sekali karena ahli kimia bisa membuat classification. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya nih. Nah, ini teksnya ya. Ini merupakan teks yang untuk nomor 2 diambil dari SBMPTN 2013. Nah, nomor 2, by writing the sentence chauffeuring your kids to school every day could mean they are missing out of much need exercise and other like skills ya, yang berada di pernyataan paragraf kedua. The author implies that, nah katanya di nomor 2 itu mengatakan bahwa jika mengantarkan anak ke sekolah itu, mereka bisa kehilangan kebiasaan fisik atau life skill yang lainnya ya. Nah, jika kalian sudah tahu nih maksud dari gambaran pernyataan ini, kalian bisa langsung lihat klasifikasi jawabannya. Yang A, kids give a leave to school like lost vital, social, and physical advantages. Maksudnya akan kehilangan vital sosial dan physical advantages. Dan yang B, taking kids to school makes them deprived individual when they grow up. Ya, katanya jadi kalau membawa anak ke sekolah membuat mereka asing ketika tumbuh besar. Kalau yang C, schooling means not only learning in classes but also socializing with others. Tidak sesuai ya, karena berbicara tentang sekolah, bukan? Ya, betul sekali. Yang D, parents spoil their kids' future social and physical life by giving them a leave. Katanya memanjakan anak bisa merusak masa depan. Tidak ya? Dan yang terakhir, when a child needs physical and social training, parents should facilitate them. Tidak ya, parents harus memfasilitasi anak ya jika ingin grow up. Tidak ya? Oke, sorry. Dan jawabannya yang benar adalah A. Ya, oke. Dan yang terakhir,
Nomor 3, masih sama di teks yang sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih menanyakan restating sentence ya, statement-nya. Nah, jika ada seperti ini berarti berbentuk kalimat dan nanti biasanya ada berbentuk frasa ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, Dr. Garand's statement, where children are just active as part of everyday life, they do not have to be sporty. Katanya ya, yang terdapat di paragraf 3. May be best restated that. Nah, jadi katanya ketika anak-anak sudah aktif nantinya, maka mereka tidak harus sporty. Kita lihat di paragraf 3 ya. Nah, di sebelah sini ya ada bacaannya, katanya disarankan aktif agar tidak perlu sporty ya. Nah, pilihannya yang pertama A, children who are active do not seem healthy. Katanya yang aktif tidak sehat. Tidak ya. Nah, yang B, being muscular should not be the aim of children who are naturally active. Katanya menjadi berotot bukan jadi tujuan anak yang aktif. Katanya tidak ya. Nah, untuk yang C, children's physical fitness is not closely related with their daily activities. Katanya, keaktifan anak-anak tidak membuat anak-anak sehat atau bertentangan, ya. Nah, kalau yang D, kalau yang C tadi bertentangan ya tentu saja. Tadi yang D, keaktifan anak-anak tidak membuat anak-anak sehat. Itu sama ya, bertentangan. Nah, yang E, when naturally active, children need no more scheduled sport activities. Betul sekali ya. Jadi ketika anak-anak aktif secara natural, mereka tidak membutuhkan lagi olahraga yang terjadwal. Jadi jawabannya adalah E. Gimana? Sudah paham kan untuk restating phrase and sentence? Oke, sampai di sini dulu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.